Kata siapa Allah tak berupa dan tidak Iya benar guru. bersuara? Kata siapa Allah tidak seperti apa-apa? Kata siapa Allah tidak seperti siapa-siapa? Bila manusia masih mengimani itu, sampai kapan manusianya ketemu Allah? Wong manusianya masih jadi Allah di dalam dadanya. Ya enggak, Kang Mas? Benar sekali. Itulah berhala sesungguhnya. Nah, kira-kira terjawab persoalannya? Alhamdulillah tercerahkan guru. Alhamdulillah. Silakan, apalagi yang ditanyakan, kita sama-sama belajar, Kang Mas. Soalnya itulah yang saya anggap kecil, tetapi ternyata digali dengan begitu dalamnya, mempunyai makna yang luas, mempunyai arti yang banyak, mempunyai pemahaman-pemahaman yang tersendiri tentang adanya kebenaran itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi meskipun Anda berwudhu dengan air, tapi bukan dengan ma'ul hayat, dengan air kehidupan, tapi dengan air yang dohir, air yang palsu. Selaut pun Anda habiskan untuk wudhu sampai ngelongkop kulit Anda. Apa Anda sudah suci bila Anda yang masih berwudhu? Ya itulah. Selaut Anda habiskan untuk wudhu, ya kan? Benar. Begitu. Yuk lanjutkan, Mas. Ya. Mungkin itu aja mungkin guru, soalnya kalau yang lain itu mungkin susah kamu ungkapkan di sini, soalnya itu penuh misteri rasanya. Tidak apa-apa, ungkapan saja, tidak ada misteri di sini. Ketika manusianya masih ada, ya penuh dengan misteri. Tapi ketika manusianya tidak ada lagi alam misteri, yang ada alam nyata, Kang Mas. Ayo ungkapkan semua, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah mudah-mudahan guru memahaminya juga. Tetapi apabila guru memahaminya, jangan terlalu diterbukakan tentang hakikatnya itu sendiri. Yang tahu hakikatnya Allah sendiri. Ya, ya. Kan saya pun, Anda pun juga tidak tahu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut ini dari Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh ini, saudara kita Kang Yusri. Ya, silakan lagi bermudzakarah lagi, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Kang Mas. Nah, gini Tuan Guru. Nah, saya itu mendapatkan sesuatu ilmu itu dari pengetahuan saya sendiri. Dari mana pengetahuan itu datang? Soalnya karena mungkin saya yang memahaminya seperti itu, entah itu salah atau benar. Begini Guru, saya memahami dari sesuatu kejadian daripada Nabi Yusuf yang di dalam sumur. Nah, Nabi Yusuf yang dibuang di dalam sumur itu terjatuh di dalamnya. Tidak bicara, mohon mic-nya dimute dulu ya, Kang Mas, agar bersih, agar diunggah di YouTube nanti biar enak didengar. Yuk silakan dilanjutkan, Mas. Saya mendapatkan pemahaman itu Guru waktu dibuangnya Nabi Yusuf itu ke dalam sumur. Nah, dan ternyata di dalam ketidaksadaran daripada Nabi Yusuf tersebut, datanglah Nabi Khidir di dalam keadaan tidak sadarnya Nabi Yusuf. Nah, dan saya memaknakan itu bahwasannya saya kembalikan lagi. Mic-nya dimute dulu ya, Mas Agus ya. Saya kembalikan lagi ke dalam diri saya dari apa makna yang saya pahami tadi, yaitu saya menganggapnya kejadian Yusuf di dalam sumur itu dan didatangi oleh Nabi Khidir itu adalah sebuah sumur yang kering tapi berisikan air. Nah, dan itu masuk ke dalam diri saya, dan saya memaknakannya. Saya masukkan semua ke dalam diri saya. Saya maknakan apa sih yang di dalam diri kita ini, dari makna daripada Nabi Yusuf yang di dalam sumur itu didatangi oleh Nabi Khidir. Berarti sumur yang kering itu berisikan air, karena sejatinya adalah sama Nabi dengan Gua Hira. Lanjut. Berarti kan sejatinya daripada sumur yang kering itu dihadiri oleh Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Menjadi saya maknakan sumur itu kering berarti berisi pun, karena ada Sayyidina Al-Khidir di dalamnya. Nah, jadi saya masukkan sumur itu tadi dengan kejadian Yusuf itu ke dalam diri saya. Nah, bertempatlah di dalam diri saya ini sumur yang kering yang bersumberkan air yang tak pernah kering. Ma'ul hayat. Terus subhanallah ya seperti itu Guru permaknaannya.
pengalaman yang saya pelajari tanpa mungkin itu tanpa tertulis, itu mungkin bagi saya itu adalah sebuah petunjuk. Bisa saya tambahkan lagi? Ya, silakan Guru. Jadi yang dimaksud Sayyidina Khidir itu bukan sosok manusia. Yang dimaksud Sayyidina Khidir itu ketika Allahnya sudah hadir di dalam dadanya, ketimbang manusianya, ketimbang Yusufnya, yaitulah Khidir itu. Hadirnya Allah, la ilaha illallah. Maka lambangnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur yang gelap itu maknanya manusia dijerongkok oleh Allah, ditunjukkan man arafa nafsahu. Barang siapa tahu dirinya, maka ditunjukkanlah Yusuf kepada hakikat diri manusianya yang gelap gulita, yang tidak punya apa-apa, ya kan? Akhirnya Allahnya hadir di dalam kegelapan itu, yang ada hanya Allah. Itu makna dari dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar, yang mana kita tidak mencari manfaat dari dongeng itu, ya hanya jadi dongeng terus karena kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari selama ini. Ya enggak kan Mas? Subhanallah, barakallah. Iya, Guru. Jadi yang kita lakukan, yang kita baca-baca selama ini hanya dongeng atau budaya formalitas saja. Bila kita tanpa menggali apa di balik dongeng itu, ternyata semua itu ceritanya masing-masing diri manusia kita sendiri tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita masih membaca ayat-ayat naroka, ayat-ayat anar yang ada di dalam dada kita masih terbakar, yang tidak akan pernah memahami itu semua. Ya enggak Kang Mas? Subhanallah. Iya benar Guru. Ayo dilanjut Kang Mas. Bila mau lain. bermudzakarah silakan, bagian saya mendengarkan saja. Ayo sama-sama belajar. Silakan Kang Mas. Ayo kenalan Guru. Saya pamit dulu, nanti lagi mungkin saya balik. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas dan semuanya yang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mas bermudzakarah dengan sahabat-sahabat kita. Gantian saya yang diam, ya kan tadi saya bicara terus. Ayo kita gantian, silakan. Lanjutlah Kang Mas, lanjut nyimak. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikit nanya ini Kak Mas, tapi ya mungkin sederhana sepengetahuan saya ya. Ini Kang Mas, saya masalah senang susah dan jiwa. Nah, senang susah dan sakit itu tergantung dari jiwa kita. Nah, sementara begitu kita nggak ada, mungkin jiwa itu tetap masih ada di kita. Nyatanya kita masih sebagai orang waras, artinya kan orang waras itu pasti masih ada jiwa dan tahu senang susah beserta enjoy-nya. Itu posisinya di mana kita itu Pak? Di mana kitanya di antara jiwa dan senang susah meletakkannya itu iya betul. Iya, maknanya dulu waktu mengikuti bimbingan baiat kan sudah dikasih tongkat kerasulan, tongkat kenabian. Maknanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, sabit qalbi ala dini, tetapkanlah aku selalu di dalam agamamu, di dalam kekuasaanmu. Nah, ketika kita belum menyerahkan seluruh kekuasaan apapun yang ada pada diri kita ini menjadi kekuasaan Allah, selamanya kita masih di dalam naroka. Maknanya kita yang masih merasakan. Itulah yang dimaksud naroka itu, kita pelihara di dalam dada kita. Meskipun kita merasakan kegembiraan, meskipun kita merasakan kesedihan, tapi masih manusianya yang merasakan. Karena tongkatnya tidak dipegang. Ditaruh di mana tongkatnya Kang Mas? Iya. Kalau semuanya itu bolak-baliknya hati ini sudah menjadi milik Allah, ngapain kita lagi mengurus-ngurus itu semua Kang Mas? Ya enggak Kang Mas? Ya betul sih.
Tapi untuk apapun rasa-rasa itu, bila kita Mas yang merasakan, ya kita tidak selesai-selesai dengan diri kita, Kang Mas. Maknanya bagi manusia yang sudah ketemu dengan kiamatnya, ketemu dengan kematian diri manusianya, sudah tidak berlaku lagi kodok dan koder bagi manusianya.